Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak ceramah dari guru kita Gus Baha. Semoga apa-apa yang nantinya beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak. Mari kita simak bersama-sama. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijinya ini. Namun dari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun tudmiyat wa fi sabilillahi ma lafisu. Kowe ora terima fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis kowe balik ning habis dateng. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah, menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina itu menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok, kita ngeluh, paham lah. Paham gitu apa? Jadi, makanya Nabi ngendikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau ngasih dia gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat dan berobat, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting, sehingga aku kepengen urip tak bela-bela ini ngantekan 100 juta. Jangan-jangan penting mati ikuti uripku. Lah nak ngono apa tak bela-bela ini ngantek 100 juta. Jadi misalnya kita berobat ya dari Nabi ini, Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampai pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruhi di masa depan, soalnya kayak pulau kan tangannya secara teori di masa. Misalnya pulau rugi, ini kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku udah bayar mesti iso marisi anak. Apa mana nak di 10 juta tak ada gue berobat malah jelas iso marisi. Dan anak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan itu diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, mesti mari 10 juta mesti bisa. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek dunia nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa nggak berobat semuanya tidak ada. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus pulau misalnya lorok ya berubah. Gusti separuh kalau melakukan syariat, tapi sebagai pulau lama kayak separuh kalau lakukan apa? Jadi pulau tetap buat ngarap 100%. Tapi orang Arab berubah dong pulau tiang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kajian Nabi berubah. Kadang Nabi ini kita tercincang tiga kuyun. Wahal lagi illa usbu'un utmiyat. Kurang putri sing gak melo-melo.
Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bener ora karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar, benar teorinya, orang kok rasolate, menang anut rasolate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah dikhuasili tuyur dan khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayap-sayap dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis terpisah. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini bro-bro dulu wahsi orang pintu. Lu wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasad Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek pintu nih gabus itu dicincang. Paham ya? Lu ini ketenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah bui-bui wahsi. Cek gobloke. Gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas. Sebelum itu ada Jalaluddin Rumi. Sebelum itu juga ada sahabat, ada Nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan untuk tak campur-campur. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut. Paham? Ini maksud apa? Sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, Nazara Kristen, Nazara Islam ya balik ke pengiran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah, karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu dicincang sekol oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah nontonan kan, kira untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini pelajari, nah mati itu tidak problem ya. Ini kalau urip mesti urip. Dan ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Terus ketiga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jangan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ragu goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasad, itu tak cukup. Jadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir, sama lihat wa Maryam, Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asia imro'ati nama Fir'aun. Asia imro'ati Fir'aun ya, itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi nama batu besar, itu Allah ketika di pengiran, ya malaikat maut, cepat ambil rohnya sebelum dihunjangi batu besar.
Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gadus goblok sin. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nincang. Tapi wong jeneng kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae ditayat-tayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane nanti. Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah apa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut neng alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya ini sama ini. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya kolbu itu apa? Dari kiai kolbu itu jantung. Nah, kalau beda ke liver. Lara liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja betul apa paham? Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti tak orang jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dinera. Lah ini masalah hakikat. Uang sing gak tahu petualangan hakikat, momennya yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang kan nggak mikir, utak kan nggak gue mikir dulu. Cuma mahasiswa sok mikir main pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang, kredit. Mana anu pulau mawon, pulau apa di urusan dunia, rada original, kalau pulau barang rada original. Ada tingkat eroknya dari dunia sudah bagus, maksudnya pun parah. Pulau dari uang dipengaruhi roh, dari uang pulau ngalim roh mati rosong. Jadi paham pulau logika ini pun apa? Sebab itu ketika ini pengiran kullu syai'in halikun illa wajah. Lah selain roh itu sah. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan sah. Ya disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh itu tidak kholku tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan kholku dengan amru itu beda. Gitu. Tenggine Juswalu disebut ala lahul kholku wal amru. Jadi kholku itu jasad, amru roh. Allah ini ngolawi tetap di Allah al-kholku tawi kholku penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh karena kulir roh tidak min kholki rohki tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Makanya kalau nanti ditanggapi makanya pulau syukur, saya pulau lama saya rodok ngawur lah, pulau mantap disayang Kanjeng Nabi. Muka sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk pulau, jelas termasuk pulau. Pulau tak angen-angen. Pulau kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan yang alam malakut yang langit bulanan. Tak angen-angen itu yo. Panjen ning alam roh mungkin sedang. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang muka siapa bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa. Karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Kalau ruwet lebih jedilo nih serai alam fisikku gampang. Kalau gue nih serai iso. Paham ya? Dan alam roh itu mau melintasi batas ruang dan
Nah itu ada penyair dari India, dia iman ben Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah taku wong egois. Mereka cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengen roh swarga. Orang sampai pangeran didonon rokok ampun-ampun donon swarga. Perjanjian ini pangeran ini cerita loh tentang kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok Idris itu kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata ge mulai terus. Lah ya kowe rong ayahe. Bu swarga sing mestine kowe sampean mati terus lebu. Swarga iki wisata tak judono tok tapi kowe kudu semua ya. Nggih. Walhasil ana cerita dan Nabi itu ngakali pangeran padahal ditinggal sitok. Ya, nanti malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi to bodoh di pangeran. Jadi cerita wonten kita apa maksudnya? Dia tak ada sokai orang gak ada mikir ngono, mikir dunia, ada mikir ngono barang engkek aja. Walhasil akhirnya barang mesti tono. Terus cek belengaan. Sadar dulu tadi. Barang wis mlebu enak cukup. Dicoba digoreng ganti saya betul-betul. Wah Nabi itu yang tadi ini swarga. Swarga perjanjiannya golek sandal jebule swarga ora ketemu. Nanti direng to, mulane Nabi nek ning swarga jeneng Nabi. Wis golek sandal. Wah, dari terkenal. Ya, udah 3 tahun nih, Bang. Mulane wong sufi sangka India, Nabi itu surung Nabi tenan dan Nabi Muhammad. Tangan-tangan paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula umat, tangan-tangan Mas. Kula umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo, mlaku-mlaku ning langit bisa. Terus kalau misalnya ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misalnya ning langit nang pemandangan tinggi ana jabar jat Pak Sahama, pokoknya semuanya indah. Jadi semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian nang kono wong ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, go maca tasbih wajar raine semua orang wajar, nang sini ora bingung. Nang dunia wong do bingung, orang duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artinya umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggep mlaku. Lan Nabi Muhammad ketika ning alam malakut ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh ajaib. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi dari mlaku-mlaku roh kowe-kowe. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam do. Padha bagi wong sing ning donya didarani mlaku-mlaku ning alam. Tapi kesimpulannya kan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Jika Nabi Muhammad tenang aja ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya Allahu Akbar subhanallah. Mun mengenai ibu kamu, kowe pancen anta abdi hakon. Maksudnya jadi nabi ku tenan jos tenan iki. Ora gampang ning pengiran Tantra Ruhin. Tidak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, Pak. Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya orang kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten sama semua. Nah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadinu bisain inni arwaha fi kulli syai'. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu juga wajar.
Wong di duit di jabatan bisa senyum aja. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh gue isa Allahu Akbar, roh sopo isa Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca gitu. Kan kulo umpama lama nek kulo seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran. Ya Yazid, kowe terus warga sampun, rondo kok sampun. Kowe gawok seneng. Nggih seneng mergo niku ciptaane jeneng. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas jenengan damel panas. Warga api nggih jenengan kaya. Ya, lah maksud tempi, iki pokoke tetep penting jenengan. Liyane iku nggih sifat kabeh mergo jenengan ka. Ya tentunya gimana? Mana Abu Yazid terus baliknya ning dunia dia tenang mau. Mulane kanjeng Nabi itu seorang nabi yang tenang ning dunia, tenang ning akhirat. Mergo dene lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaannya jeneng. Kula sakniki turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa? Jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku. Jadi kalau Nabi, wah itu yang saya ini pangeran, sore yang saya ini pangeran, roh jibril yang saya ini kekuasaannya pangeran, roh ruhin yang saya ini kekuasaannya pangeran. Sehingga dia ini tak perlu kehilangan sandal kalau Nabi orang perlu bodoni pangeran. Kita kenapa Nabi itu roh mulai, mereka sandal ditinggal, bareng digolek tidak ketemu. Joko ono cerita mungkin. Mulane dari apa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Mungkin kuno-kuno nak gaya fiksi kelas itu swarga gak lama-lama. Luwih seru petualangan lho napa? Ora trimo nenek sisir. Paham ya? Lah kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Biar Abu Dzar itu pinter kanjeng Nabi. Maksudnya ngaten iki. Wong sing nglakokno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melakukan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikrullah wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret itu zina, paham? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham? Jadi lazar mulane keluar nerangno telung fase, paham? Berarti kowe mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira, wong kok iso di. Wong mengkeret ora iso ora zina, paham ya? Wah, ini ngaji gue bejo ketemu lama ulang bejo itu syukur. Buat ini kita ngantuk syukur. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu mulakan si apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Buat ini kita tenang, buat ini kita hadis bin emat. Paham ya? Terus dia wae nak igal dikira wasilah. Mani Al-Fatihah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami.
Hari ini saya sedang berada di bundaran HI, bertempatnya di halte HI, halte busway atas, di patung bundaran HI-nya di belakang saya ya guys. Oke. Ya, yang baru gabung di channel ini segera di subscribe dan klik komen. Terima kasih. Bawahnya udara Indonesia ramai banget guys. Oke, jangan sampai guys 18 ada cewek tua tuh guys di belakangnya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai kita menyimak ceramah dari beliau. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak, dan semoga menjadikan kita lebih baik dan lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.